Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Donald Ernenggolan STMT. Saya jabatannya adalah analis diklat di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi, Mineral dan Batubara di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan strategi pembelajaran agenda 1, yakni sikap dan perilaku bela negara pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang ASN, yang kedua adalah PP Nomor 11 Junto PP 17 Tahun 2020 tentang manajemen ASN, yang ketiga adalah Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, dan Perlan Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Yang keempat adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 13-K-1-PDP-07-2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Yang kelima adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 14-K-1-PDP-07-2022 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Kemudian metode penyelenggaraan. Ada 3 metode penyelenggaraan, yakni pelatihan secara klasikal, yang kedua adalah blended learning, dan yang ketiga adalah distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Yang mana pada kesempatan ini kami dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi, Mineral dan Batubara menyelenggarakan blended learning, yang mana pelaksanaannya terdiri dari pelatihan mandiri atau MOC, kemudian distance learning, dan pembelajaran klasikal. Di mana distance learning ini dibagi menjadi e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Untuk jadwalnya menyesuaikan dengan kurikulum sesuai dengan Perkalan Nomor 14 Tahun 2022. Kemudian kurikulum pembelajaran metode blended learning terdiri dari 647 JP setara dengan 74 hari kerja, di mana ada pelatihan mandiri, kemudian ada distance learning, dan pembelajaran klasikal. Untuk distance learning sendiri terdiri dari e-learning selama 25 JP, terdiri dari 192 asinkronus dan 25 sinkronus atau setara dengan 22 hari kerja. Kemudian aktualisasi di tempat kerja selama 320 JP atau setara dengan minimal 30 hari kerja. Kemudian pembelajaran klasikal di mana peserta akan datang ke tempat penyelenggara. Nah, ini setara dengan 6 hari atau 62 jam pelajaran. Kemudian Bapak Ibu, rencana pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Pada kesempatan ini adalah rencana pembelajaran sinkronus, di mana untuk hari pertama itu terdiri dari 2 JP, di mana akan dibangun pembelajaran dengan metode ceramah, diskusi, kemudian ada ceramah dan diskusi, dengan media dan alat bantu adalah bahan tayang, kemudian video. Nah, ini disesuaikan dengan waktunya 2 JP atau setara dengan 90 menit. Kemudian di hari kedua, asinkronus selama 1 JP, yakni mulai dari doa, kemudian ada pendalaman isu kontemporer, kemudian pendalaman isu organisasi, perangkat daerah atau ODP, atau satuan kerja di mana peserta latsar ditugaskan. Nah, metodenya tentu ada ceramah, diskusi, ceramah dan diskusi, kemudian media alat bantunya adalah bahan tayang, kemudian video. Selanjutnya Bapak Ibu adalah strategi pembelajaran sinkronus di hari ketiga selama durasi 2 JP. Dimulai di jam 8, dimulai dengan doa, kemudian ada presentasi dan tanya jawab terkait dengan tugas individu, kemudian presentasi kelompok terkait dengan tugas kelompok. Kemudian nanti ada materi agenda 1, gladi untuk kegiatan Api Semangat Bela Negara. Namun pada kesempatan sinkronus ini adalah pelaksanaan Api Semangat
bela negara secara virtual. Metodenya adalah presentasi tanya jawab, kemudian ceramah dan diskusi, kemudian alat bantunya menggunakan bahan tayang dan video. Yang selanjutnya Bapak Ibu adalah rencana pembelajaran asinkronus, di mana di hari pertama itu ada 8 JP. Di sini adalah tugas-tugasnya membuat ringkasan, matrik rencana aksi, kemudian ada dokumen learning, dan video, dan terakhir adalah dokumen makalah. Nah, penugasan ini terdiri dari penugasan individu dan kelompok. Nah, untuk deskripsi penugasan, mulai dari ringkasan modul itu dalam bentuk PDF, kemudian matrik rencana dalam bentuk PDF, sebagaimana yang sudah disusun dalam RP, rencana pembelajaran. Kemudian ada membuat learning journal. Selanjutnya adalah video wawasan kebangsaan. Ini tugas kelompok yang harus diupload di hari kedua sebelum jam 23.59. Selanjutnya adalah membuat makalah tentang wawasan kebangsaan. Ini juga tugas kelompok sebanyak 2 JP. Selanjutnya Bapak Ibu, strategi pembelajaran asinkronus di hari kedua, yakni ada tugas-tugas, yakni dokumen analisis, dokumen learning, dan dokumen learning terkait dengan pembuatan analisis isu organisasi di mana peserta ditempatkan atau satuan kerja atau DP, kemudian learning journal, ini dalam bentuk rekaman, kemudian membuat isu kontemporer. Nah ini kelompoknya adalah tugas individu, kemudian tugas kelompok. Ini yang harus diupload di LMS, disesuaikan dengan waktu sebelum jam 23.59 sebagaimana yang sudah ditulis dalam ketentuan di LMS. Kemudian Bapak Ibu, strategi pembelajaran asinkronus di hari ketiga, yakni ada tugas video, kemudian dokumen learning, dan dokumen artikel. Nah, di mana peserta ini tugasnya adalah individu dan kelompok, harus dikumpul, disesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan di LMS. Yakni sebelum jam 23.59 di hari yang sama. Selanjutnya Bapak Ibu, rencana klasikal. Rencana klasikal itu adalah 12 JP, di mana akan ada kegiatan, nanti ada pembukaan, kemudian ada kegiatan praktek ya, ada pembangunan tim, PBB, kemudian ada laporan aksi bela negara, ada gladi api semangat bela negara, dan caraka malam, serta api semangat bela negara. Nah ini akan dipandu oleh dari tim TNI AD. Nah pelaksananya adalah selama 540 menit. Selanjutnya adalah doa, di mana setelah kegiatan nanti akan dikomando oleh Ketua Angkatan. Selanjutnya Bapak Ibu, pendalaman materi dan demonstrasi caraka malam dan api semangat bela negara itu tujuannya yang pertama, untuk caraka malam sendiri adalah membangun kekompakan dalam tim, sedangkan api semangat bela negara untuk menumbuhkan semangat yang membara pada peserta latsar, bagaimana mereka menghadapi hari-hari yang baru nantinya sebagai aparatur sipil negara. Nah ini akan dipandu oleh tim dari fasilitator TNI Angkatan Darat, dan tentunya didampingi oleh Bideswara dari PPSDM Gium Minerva. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan strategi pembelajaran blended learning pada agenda 1. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.